Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKB pertanian secara umum ya teman-teman, sesuai dengan request salah satu teman-teman kita. Oke, langsung kita ke contoh soal ya. Nomor 1. Ilmu oseanografi adalah ilmu yang mempelajari tentang A. Kelautan, B. Sungai, C. Danau, D. Air, atau E. Bendungan. Oke, kita bahas ya. Oseanografi itu berasal dari kata ocean yang artinya kelautan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kelautan. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 2. Berikut adalah cabang-cabang dari ilmu oseanografi, kecuali A. Oseanografi biologi, B. Oseanografi fisika, C. Oseanografi kimia, D. Oseanografi geologi, atau E. Oseanografi sosiologi. Oke, jadi yang bukan cabang dari ilmu oseanografi adalah yang E. Oseanografi sosiologi. Lanjut ya teman-teman. Nomor 3. Teori yang menyatakan bahwa hewan makan untuk mempertahankan temperatur tubuhnya adalah A. Teori temper, B. Teori termostatik, C. Teori kemostatik, D. Teori pakan sehat, atau E. Teori pakan standar. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Teori termostatik, karena berasal dari kata termo yang artinya temperatur. Oke, sudah paham kan teman-teman? Lanjut ke soal nomor 4. FAO atau Food and Agriculture Organization berdiri pada tahun A. 1954, B. 1945, C. 1935, D. 1964, atau E. 1944. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. 1945, seperti hari kemerdekaan kita. Ingat-ingat ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Tanaman transgenik yang paling banyak dikembangkan di dunia adalah A. Kedelai dan jagung, B. Kedelai dan gandum, C. Gandum dan padi, D. Jagung dan tebu, atau E. Tebu dan kapas. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Kedelai dan jagung. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 6. Secure access at all times to sufficient food for a healthy life adalah setara dengan makna A. Kecukupan pangan, B. Ketahanan pangan, C. Ketersediaan pangan, D. Distribusi pangan, atau E. Swasembada pangan. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Ketahanan pangan. Lanjut ya teman-teman. Nomor 7. Arti dari Potentially Utilizable Water Research atau PUWR adalah A. Sumber daya air yang penuh fungsi, B. Sumber daya air yang berpotensi banjir, C. Sumber daya air yang berpotensi ekonomi, D. Sumber daya air yang kurang memiliki potensi, atau E. Sumber daya air yang berpotensi dapat dimanfaatkan. Oke, sesuai dengan artinya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Sumber daya air yang berpotensi dapat dimanfaatkan. Sudah paham kan teman-teman? Lanjut kita ke soal nomor 8. Mendatangkan bahan tanaman dari tempat lain yang berbeda disebut dengan istilah A. Introduksi, B. Persilangan, C. Transfer gen, D. Impor gen, atau E. Manipulasi genom. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Introduksi. Lanjut ya teman-teman. Nomor 9. Proses hilangnya air melalui penguapan dari permukaan tanah, permukaan batang, dan daun tanaman disebut dengan istilah A. Evakuasi, B. Evaporasi, C. Ferolisis, D. Emisi, atau E. Aerokuasi. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk A. Evakuasi itu artinya suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
Biasanya digunakan untuk istilah-istilah pada saat bencana itu kan, dievakuasi, dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Oke, untuk B, evaporasi itu artinya proses hilangnya air melalui penguapan dari permukaan tanah, permukaan batang, dan daun tanaman. Untuk C, ferolisis itu artinya proses-proses pelapukan mineral yang diakibatkan oleh pergantian kondisi anaerobik dan aerobik secara terus-menerus. Untuk D, emisi itu artinya zat, energi, atau komponen yang dihasilkan oleh kegiatan yang berlebihan sehingga menimbulkan terganggunya suatu sistem. Untuk yang E, aerokuasi itu jelas bukan ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, evaporasi. Oke, diingat-ingat ya teman-teman. Lanjut kita ke soal nomor 10. Berikut ini adalah pupuk anorganik kecuali A, pupuk NPK, B, pupuk kandang, C, pupuk ZA, D, pupuk urea, atau E, pupuk KCl. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B, pupuk kandang. Karena jelas pupuk kandang itu adalah merupakan pupuk organik ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Komponen utama dari pupuk hayati adalah A, bakteri, B, ulat, C, mikroba tanah, D, cacing, atau E, unsur nitrogen. Oke, kita bahas pupuk hayati itu apa sih? Pupuk hayati itu adalah pupuk yang komponen utamanya adalah mikroba tanah yang berguna dalam meningkatkan efisiensi dan ketersediaan hara, baik dari pupuk maupun mineral tanah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, mikroba tanah. Lanjut ke soal nomor 12. Di bawah ini termasuk hara makro kecuali A, N, B, P, C, K, D, M, G, atau E, M, N. Oke, kita bahas ya teman-teman. Hara makro adalah hara utama yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang relatif cukup banyak, seperti N, P, K, Ca, Mg, dan S, atau N itu nitrogen, P itu fosfor, K itu kalium, Mg itu magnesium, dan S itu sulfur. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, Mn atau mangan. Oke, lanjut soal nomor 13. Di bawah ini adalah hara mikro kecuali A, Zn, B, Mo, C, Cu, D, Ca, atau E, Fe. Oke, kita akan bahas ya teman-teman. Hara mikro adalah hara yang diperlukan oleh tanaman dalam jumlah yang sedikit, seperti Mn, Mo, Cu, Zn, B, dan Fe. Mn itu mangan, Mo itu molybdenum, Cu itu tembaga, Zn itu seng, B itu boron, dan Fe itu besi. Jadi yang bukan hara mikro itu adalah yang D, Ca, atau kalsium. Oke, sekarang teman-teman sudah bisa membedakan ya antara hara mikro dan hara makro. Oke, lanjut kita ke soal nomor 14. Keseimbangan hara adalah A, hara dengan unsur nitrogen banyak, B, hara kalium dan nitrogen harus berimbang, C, konsentrasi hara esensial untuk pertumbuhan tanaman yang memungkinkan pertumbuhan dan hasil maksimum, D, hara organik dan anorganik berimbang, atau E, hara organik diutamakan. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C, konsentrasi hara esensial untuk pertumbuhan tanaman yang memungkinkan pertumbuhan dan hasil maksimum. Itu pengertian dari keseimbangan hara. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 15. Gas metan adalah gas rumah kaca yang dihasilkan melalui dekomposisi bahan organik secara anaerobik. Rumus kimia gas metan ini adalah A, CH kecil, B, CH besar, C, CH2, D, CH3, atau E, CH4. Oke, jawaban yang tepat adalah untuk rumus kimia gas metan adalah yang E, CH4 atau metan. Diingat-ingat ya teman-teman. Lanjut kita ke soal nomor 16.
Kelompok bakteri yang dapat memanfaatkan sumber karbon dan sumber energi dari bahan organik disebut A. Bakteri aerobik, B. Bakteri anaerobik, C. Bakteri fotosintetik, D. Bakteri endofitik, atau E. Bakteri heterotrofik. Oke, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk A, bakteri aerobik itu adalah kelompok bakteri yang hanya dapat tumbuh bila ada molekul oksigen. Jadi bila ada oksigen itu namanya aerobik. Untuk B, bakteri anaerobik itu adalah kelompok bakteri yang hanya dapat tumbuh bila tidak ada molekul oksigen. Jadi an itu artinya kan tidak, jadi tidak ada oksigen. Untuk yang C, bakteri fotosintetik adalah kelompok bakteri yang dapat melakukan fotosintesis menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi dan karbon dioksida sebagai sumber karbon. Untuk D, bakteri endofitik itu adalah kelompok bakteri rhizosfer yang mampu hidup dalam jaringan tanaman. Untuk yang E, bakteri heterotrofik itu adalah kelompok bakteri yang dapat memanfaatkan sumber karbon dan sumber energi dari bahan organik. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 16 adalah yang E, bakteri heterotrofik. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Kelompok bakteri yang hanya bisa tumbuh jika ada oksigen adalah A. Bakteri aerobik, B. Bakteri anaerobik, C. Bakteri fotosintetik, D. Bakteri endofitik, atau E. Bakteri heterotrofik. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Bakteri aerobik. Lanjut ke soal nomor 18. Rasio antara jumlah pupuk yang ditambahkan dengan hasil produksi atau yield tanaman disebut dengan istilah A. Efektivitas pupuk, B. Efisiensi pupuk, C. Utilitas pupuk, D. Keseimbangan pupuk, atau E. Produktivitas pupuk. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Efisiensi pupuk. Lanjut ya teman-teman, nomor 19. Konversi residu organik melalui aktivitas biologis, sintesa mikroba, dan reaksi kimiawi menjadi humus disebut dengan istilah A. Humidity, B. Humifikasi, C. Humifora, D. Humid, atau E. Biokonversi. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Humifikasi. Lanjut soal nomor 20. Suatu tempat di mana organisme tertentu hidup dikenal dengan istilah A. Habitat, B. Komunitas, C. Kumpulan, D. Biosfer, atau E. Wilayah. Oke, untuk komunitas itu tidak mungkin ya, karena komunitas itu kumpulan dari beberapa spesies atau individu yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Kalau C. Kumpulan itu artinya sekelompok individu. Kalau D. Biosfer itu artinya sebuah lapisan bumi yang dapat ditinggali oleh makhluk. Untuk yang E. Wilayah itu artinya sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Jadi untuk jawaban yang tepat itu adalah yang A. Habitat, yaitu tempat di mana organisme tertentu hidup. Oke, sudah paham kan teman-teman? Oke, sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar, maka teman-teman bisa mendapat nilai yang terbaik pada saat tes CPNS nanti. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.